Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lidiawati, NIM 19020018. Di sini akan menjelaskan konsep awal jaringan saraf tiruan, yaitu dengan dosen pengampu Novir Kamelikanta. Untuk yang pertama, di sini ada definisi jaringan saraf tiruan. JST adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sel sistem saraf biologis atau manusia, sama seperti otak yang memproses informasi. Elemen mendasar dari paradigma tersebut adalah struktur yang baru dari sistem pemrosesan informasi. Jaringan saraf tiruan dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses pembelajaran. Jaringan saraf tiruan berkembang secara pesat pada beberapa tahun terakhir. JST telah dikembangkan sebelum adanya komputer konvensional yang canggih dan berkembang walaupun pernah mengalami masa vakum selama beberapa tahun. Selanjutnya, sejarah jaringan saraf tiruan. Saat ini, bidang kecerdasan buatan dalam usahanya menirukan inteligensi manusia, belum menggandakan pendekatan dalam bentuk fisiknya, melainkan dari sisi yang lain. Pertama-tama diadakan studi mengenai teori dasar mekanisme proses terjadinya inteligensi. Bidang ini disebut dengan cognitive science. Dari teori dasar ini dibuatlah suatu model yang disimulasikan pada komputer. Dan dalam perkembangannya yang lebih lanjut dikenal berbagai sistem kecerdasan buatan yang salah satunya adalah jaringan saraf tiruan. Selanjutnya, komponen JST. Umumnya JST memiliki komponen dua lapisan, yaitu input layer dan output layer. Di sini, untuk yang pertama, lapisan masukan atau input layer terdiri dari neuron yang menerima data masukan dari variabel X. Semua neuron pada lapisan ini dapat terhubung ke neuron yang lapisan tersembunyi atau langsung ke lapisan luaran jika jaringan tidak menggunakan lapisan tersembunyi. Untuk yang kedua, lapisan tersembunyi, hidden layer, terdiri dari neuron yang menerima data dari lapisan masukan. Selanjutnya, untuk yang terakhir, lapisan luaran atau output layer terdiri dari neuron yang memberikan data dari lapisan tersembunyi atau langsung ke lapisan masukan yang nilai luarannya melambangkan hasil kalkulasi X menjadi nilai Y. Selanjutnya, arsitektur JST. Arsitektur jaringan saraf tiruan digolongkan menjadi dua model. Untuk yang pertama, jaringan layer single layer. Pada lapisan layer tunggal single layer, node input yang menerima sinyal dari luar terhubung ke node input output, tetapi tidak terhubung ke node input lainnya, dan node-node output yang terhubung ke node-node output lainnya. Untuk yang kedua, jaringan layar jamak multilayer memecahkan masalah yang lebih rumit dari single layer. Pada jaringan ini tidak hanya terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Selanjutnya, fungsi aktivitas. Input JST akan diproses oleh suatu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai-nilai semua bobot yang datang. Hasil penjumlahan ini kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang tertentu melalui fungsi aktivitas setiap neuron.
Berikutnya, proses pembelajaran jaringan saraf tiruan. Proses pembelajaran pada JST dilakukan seperti analogi pembelajaran pada jaringan saraf manusia. Untuk yang kedua, jaringan saraf tiruan akan mencoba untuk mensimulasikan kemampuan otak manusia untuk belajar. Yang ketiga, selama proses pembelajaran adalah perubahan nilai bobot. Berikutnya, pelatihan jaringan saraf tiruan dikatakan berhasil jika penelitian konvergen dan gagal jika pelatihan divergen. Selanjutnya, kelebihan dan keterbatasan JST. Kelebihan JST bisa menyimpulkan pengetahuan walaupun tidak mempunyai kepastian. Bisa melakukan general atau mengekstrak dari pola. JST bisa menimbulkan suatu pola pengetahuan melewati batas belajar atau self-organizing. Yang terakhir, mempunyai fault tolerance atau noise dianggap gangguan. Keterbatasan JST, keterbatasan utamanya adalah ketidakakuratan hasil yang diperoleh karena JST berkembang berdasarkan pola yang dibentuk pada inputannya. Baik, di sini ada 10 contoh aplikasi JST dalam dunia nyata. Untuk yang pertama, implementasi jaringan saraf tiruan untuk mendeteksi pola desain produk berdasarkan preferensi langganan menggunakan Chain Engineer. Yang kedua, aplikasi jaringan saraf tiruan untuk memprediksi jumlah rawat inap dengan metode backpropagation. Yang ketiga, implementasi jaringan saraf tiruan backpropagation sebagai sistem deteksi penyakit TBC. Untuk yang keempat, penerapan jaringan saraf tiruan untuk memprediksi biaya pelayanan rumah sakit pada pasien peserta BPJS Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Yang kelima, aplikasi jaringan saraf tiruan untuk pendugaan mutu mangga segar secara non-destruktif. Yang keenam, aplikasi jaringan saraf tiruan dalam memprediksi jumlah penjualan mobil pada PT Haji Kala Sengkang. Selanjutnya, untuk nomor 7, implementasi jaringan saraf tiruan untuk memprediksi hasil nilai ujian nasional menggunakan metode backpropagation. Yang kedelapan, implementasi jaringan saraf tiruan metode backpropagation untuk mendeteksi jumlah penduduk di Yogyakarta. Pengembangan modal jaringan saraf tiruan untuk memprediksi jumlah mahasiswa baru di Surabaya. Selanjutnya, untuk yang terakhir, peramalan beban puncak listrik jangka pendek menggunakan metode jaringan saraf tiruan. Itulah presentasi konsep awal jaringan saraf tiruan saya. Bila ada kekurangan, kelebihan, atau salah-salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.